Hari-hari belakangan ini, Mahfud MD memperoleh sorotan terkait dengan Undang-Undang Omnibus Law dan disambung dengan masalah pembentukan Tim Pemburu Koruptor atau TPK. Untuk orang yang menempati posisi sebagai pejabat publik, tentu saja memperoleh kritik adalah hal biasa. Meskipun demikian, kita percaya bahwa program pemerintah apapun yang dilakukan seorang Mahfud MD merupakan tindakan yang didasari oleh niat baik dan sudah dipikirkan dengan cukup matang sebelumnya. Hanya jika direcoki terus-menerus demi menjaga perasaan orang lain, ia akan mengalah untuk memperbaiki gagasan dan program yang diributkan. Keefektifan pembentukan TPK dipertanyakan beberapa pihak, termasuk salah seorang pejabat KPK. Seolah-olah Mahfud MD sudah tidak mempercayai organ-organ pemerintah yang mengurusi korupsi. Bahwa beliau akhirnya juga menyetujui Undang-Undang KPK, ada yang menyimpulkan bahwa beliau telah mengkhianati KPK. Mohon maaf, omong kosong macam apa ini? Pada hemat penulis, TPK ini hanyalah tim bentukan yang dapat dibuat dan dibubarkan kapan saja jika situasi yang dihadapi bersifat khusus dan tugas yang dilakukan bersifat spesifik. Untuk itu, tugas TPK yang akan dibentuk adalah menangkap seseorang cecunguk asing yang telah mengakali bangsa dengan akal bulusnya dan mengkadali negara dengan niat busuknya. Di samping itu, sejak awal pandemi COVID-19, pekerjaan yang luar biasa penting dan genting sudah menunggu dilakukannya koordinasi kerja antara KPK, kepolisian, kejaksaan, dan pihak-pihak terkait lainnya. Pekerjaan tersebut adalah mengawal dan mengamankan dana ratusan triliun rupiah uang negara untuk mengatasi pandemi. Pekerjaan dalam skala jumlah dana tersebut belum pernah terjadi sebelumnya. Dana tersebut harus dikawal dan diamankan agar disalurkan untuk tujuan yang benar dan diterima oleh pihak-pihak yang sepantasnya menerima. Tugas ini memerlukan perhatian secara terfokus karena merupakan tugas yang ruwet dan ribet. Harus dilaksanakan dengan melibatkan seluruh kekuatan yang bersifat sistemik bagi kelangsungan negara. Biarlah yang mengurus cecunguk ini adalah TPK yang bersifat sementara. Yang penting, cepatnya pelakunya dapat ditangkap dan ditindaklanjuti dengan proses hukum secara tegas karena sudah mempermalukan negara. Bagaimana mungkin satu orang warga negara asing bisa mengelabui 3 departemen sekaligus yang terkait dengan hukum, imigrasi, dan kependudukan? Tentu perlu tetap diusut kemungkinan adanya oknum-oknum yang memuluskan suksesnya siasat licik kriminal tersebut. TPK dapat dibubarkan kapan saja jika tujuan pembentukannya sudah tercapai. Berikutnya, tulisan ini hendak menjelaskan mengapa penulis mempercayai Mahfud MD. Perlu diingat bahwa MD yang melekat pada namanya bukan singkatan dari medical doctor, karena beliau bukan seorang dokter. MD merupakan singkatan nama ayahnya, Mahmudin. Sebagai bentuk penghargaan dan sikap hormat terhadap ayahnya, hidup yang dijalaninya adalah melanjutkan visi dan misi yang diamanahkan oleh orang tua dan keluarganya. Mahfud MD sebagai penjaga hukum, ia adalah orang hukum. Seperti sering dikatakannya, hukum mengatur hal-hal yang penting di dalam kehidupan bersama, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Hanya aturan hukum, rule of law, yang dapat membedakan antara masyarakat dan negara yang beradab dari masyarakat dan negara yang biadab. Pembedanya sudah barang tentu, bukan hanya sekedar ada atau tidak adanya hukum. Faktor penentunya adalah beberapa kita dapat menaati dan menerapkan perangkat hukum yang ada tersebut sebaik-baiknya. Setiap orang dan semua kelompok masyarakat mempunyai kebutuhan dan keinginan. Misalnya, semua orang butuh makan, minum, sandang papan, pekerjaan, serta kesempatan-kesempatan untuk merasa sejahtera dan bahagia. Semua orang mempunyai keinginan tentang cara-cara memenuhi semua kebutuhan tersebut. Hanya saja, keinginan itu harus menggunakan cara-cara yang sudah diatur di dalam hukum yang disepakati bersama. Kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara akan menjadi rusak kalau orang semau-maunya dan membabi buta untuk memuaskan keinginan dengan cara masing-masing. Cukup sering ia kurang setuju dengan produk hukum yang sudah diputuskan. Misalnya, ia tidak sepenuhnya setuju dengan undang-undang KPK. Hal ini pernah dikemukakannya. Produk hukum itu bukan beliau yang berwenang membuat dan memutuskannya. Ia tak akan pernah mengkhianati KPK.
ia masih tetap dan akan selalu menjadi sahabat KPK dan mendharma baktikan hidupnya untuk mengkikis habis korupsi sampai ke akar-akarnya. Karena mempunyai kesamaan visi, misi, nilai dengan amanah pendirian KPK. Sebagai seorang warga negara, ia wajib menaati hukum. Selaku Menko Polhukam yang menjadi bagian dari cabang kekuasaan eksekutif, ia wajib melaksanakan ketentuan yang diatur di dalam hukum yang dibuat oleh legislatif. Sebagai seorang menteri, ia mempunyai presiden yang harus ditaatinya. Dengan menggunakan radar perasaannya, ia tahu perilaku mana yang sepantasnya ditunjukkan dan perilaku seperti apa yang sebaiknya dikendalikan. Sangat tidak pantas kalau ia menolak melaksanakan ketentuan undang-undang atau secara terbuka mengkritik undang-undang yang sudah disepakati antara DPR dan pemerintah dan sudah disahkan. Dengan usaha yang dilakukannya, ia pasti berusaha memperbaiki hukum yang lemah. Jika hukumnya diperbaiki, ia juga akan menaatinya. Sangat mungkin secara informal melalui jejaring perkenalan, ia mendiskusikan pendapat pribadinya atas produk-produk hukum yang perlu diperbaiki dengan alasannya. Hal ini wajar dan kompeten dilakukannya karena beliau adalah ilmuwan di bidang hukum. Namun, secara formal, ia harus menjalankan dan mematuhi hukum sebagai bagian dari cabang kekuasaan eksekutif. Dan ia cukup mampu berbesar hati untuk menerima kritik atau disalah-salahkan sebagai Menko Polhukam. Seperti dilansir dari tirto.id, Menko Polhukam Mahfud MD angkat bicara perihal kritik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK soal pembentukan kembali tim pemburu koruptor. Mahfud mengklaim masih menunggu hasil kajian untuk melanjutkan kembali kebijakannya tersebut atau tidak. Saya juga sedang mempelajari dan menimbang sungguh-sungguh untuk menghidupkan lagi tim pemburu koruptor. Akan diperpanjang atau tidak tergantung hasil analisis dan efektivitasnya, kata Mahfud dalam keterangan tertulisnya Selasa 14 Juli 2020. Diketahui, Wakil Ketua KPK Nawawi Permolango mengkritik rencana pembentukan tim pemburu koruptor. Menurut Nawawi, pemerintah justru sebaiknya memperkuat semangat kondisi dan supervisi lembaga penegak hukum agar koruptor tidak melarikan diri. Ia juga mengatakan kalau pemerintah tidak belajar dari kegagalan tim pemburu koruptor di masa lalu. Namun Mahfud mengatakan pembentukan tim pemburu juga tak bisa langsung, sebab pemerintah membutuhkan instruksi presiden atau Inpres sebagai payung hukum penanganan COVID-19. Mahfud pun sepakat dengan KPK. Tetapi ia ingin agar lembaga-lembaga yang ada seperti Polri, Kejaksaan bisa optimal, bahkan bisa lebih optimal dengan pembentukan tim pemburu.